Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatal ibadihi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Kita belum tahu apakah kita masih bertemu dengan Ramadan tahun mendatang. Yang pasti hari ini kita berada di hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, bertepatan tahun 2023 Masehi, yakni hari yang suci, yang penuh berkah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada dalam suasana ampunan Allah, suci dari dosa dan noda. Kendati itu semua sangat bergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan, sebulan lamanya kaum muslimin menahan lapar dan dahaga, bukan sebab ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah puasa, kaum muslimin menjalani latihan mental untuk menguasai, mampu dan mengenal diri, dan mampu mengendalikan dan menahan diri dari tipu daya syaitan. Kita melatih diri untuk mampu meninggalkan semua hal yang dapat merusak tatanan pergaulan masyarakat, harmoni dan juga berbagai kesempatan untuk meningkatkan takwa dan tafakur kepada Zat yang Maha Besar. Tegasnya dalam bulan puasa itulah peluang yang sangat istimewa bagi kaum muslimin untuk berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan muttaqin. Di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf, karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan begitu, sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul akibat seseorang enggan memberi maaf dan meminta maaf. Tetapi yang jelas sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan satu ciri orang yang bertakwa. Karenanya orang yang suka memberi dan meminta maaf
sebagai pertanda seseorang yang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memaafkan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik itu di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah sebabnya sikap seperti itu melekat pada diri para nabi dan para rasul Allah, para sahabat utama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para orang-orang yang soleh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang paling mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah. Sikap seperti itu ditunjukkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuang beliau, bahkan memasukkan ke dalam sumur. Sikap tersebut juga ditunjukkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi maaf kepada penduduk Mekah yang dulu memusuhi dakwahnya, menyiksa dan mengusirnya. Dengan sikap inilah satu persatu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula beliau senantiasa meminta maaf kepada para sahabat dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa beliau tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir hayatnya, beliau mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwa beliau meminta maaf kepada mereka. Siapa-siapa yang disakiti atau merasa tersinggung selama dalam kepemimpinannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagian orang yang mengatakan bahwa meminta maaf atau memaafkan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena butuh kesadaran dan keberanian yang tinggi untuk mengucapkannya. Namun dengan kesungguhan dan ketulusan hati, insya Allah kita bisa mengucapkan dengan mudah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain? Pertama, pikirkan orang-orang yang menzalimi, menghina, melecehkan, menyakiti, bahkan menghancurkan masa depan kita. Kedua, tanamkan dalam hati kita bahwa aku sudah memaafkanmu karena Allah. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosaku. Ketiga, katakan berulang-ulang, kalau perlu katakan dengan penuh penghayatan, hingga akhirnya dendam dan sakit hati akan menghilang dengan sendirinya. Kenapa harus menempatkan Allah sebagai tujuan utama kita dalam memaafkan? Karena di dunia ini tidak ada akan yang lebih berharga daripada pengampunannya. Selain itu, dengan memaafkan, kita berharap Allah menempatkan kita pada tempat yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Sudah saatnya kita menyadari bahwa hakikat memaafkan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk kebaikan mereka. Serahkan semuanya pada Allah. Jika memang mereka melakukan kezaliman tersebut, biarkan Allah yang akan membalaskannya.
Jangan biarkan hidup kita disibukkan dengan hal-hal yang penuh dengan kesia-siaan, urusan dunia yang tidak ada maafnya, yang tidak ada manfaatnya. Dan jangan lagi memberatkan hati kita dengan memikirkan cara-cara untuk membalas dendam. Karena itu, lepaskanlah rasa marah, dendam dan benci. Biarkan dada kita lega dan lapang tanpa beban. Mari tebar sikap memaafkan dan mengutamakan kebersamaan di antara kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pada dasarnya manusia diciptakan tidak saling untuk bertikai, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Sudah semestinya kita menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai prinsip utama dalam menentukan sebuah kebijakan dan petunjuk dan menghadapi segala permasalahan hidup. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sudah teruji mewujudkan peradaban manusia yang mulia dan memberikan teladan baik dalam menghadapi orang-orang yang berlaku zalim. Bahkan Al-Quran sudah terbukti mengajarkan manusia agar memiliki sifat saling mencintai, memaafkan, dan selalu menciptakan perdamaian. Sesungguhnya jika setiap kita memaafkan dan selalu menciptakan perdamaian, sesungguhnya jika setiap tindak kejahatan dibalas dengan kejahatan yang lain, maka hal itu justru akan melahirkan dendam. Jika dendam itu tumbuh subur dalam hati seorang, bersiaplah menerima risiko terburuk dalam kehidupannya. Menyimpan dendam hanya akan membuat diri kita terbebani, hidup kita menjadi semakin berat karena kebencian dan sakit hati akan terus membayangi kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanat wala sayiat idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainah adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang ada di antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Begitupun dalam menghadapi perselisihan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jalan keluar yang terbaik melalui kalamnya, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balaslah suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tangguhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hakikatnya memaafkan itu lahir dari hati yang paling dalam. Memaafkan lahir dari ketulusan hati yang hanya berharap kepada Allah. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga ditakdirkan hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan alam semesta. Tanpa disadari kita akan sering mengalami beberapa benturan, baik dengan teman, keluarga, ataupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Setiap orang punya cara sendiri dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada. Namun sangatlah bijaksana jika kita menempatkan maaf sebagai muara dalam menyelesaikan semua permasalahan. Akibat dari sikap enggan memberi dan meminta maaf, maka sifat-sifat dendam, marah dan benci yang ada di masyarakat kita itu
timbul akibat keengganan tersebut dan sulit untuk dihilangkan. Pada saatnya sifat tersebut merusak tali persaudaraan. Keengganan meminta dan memberi maaf itu terjadi karena akibat rasa dendam yang timbul dalam hati. Rasa dendam itu akhirnya melahirkan kemarahan yang sulit untuk memberi maaf. Bahkan lebih buruk lagi jika timbul tindakan balas dendam. Tindakan balas dendam inilah yang akhirnya menimbulkan dan meresahkan masyarakat. Mengukur perbuatan jika hanya dengan pendapatnya sendiri, maka yang bersangkutan akan selalu merasa benar. Karena itu, ukuran yang paling tepat untuk mengukur perbuatan seseorang adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran itulah seseorang akan melihat secara adil terhadap dirinya sendiri. Sehingga bila terdapat kesalahan pada dirinya, ia tidak segan-segan mengakuinya dan meminta maaf kepada yang dirugikan. Kesadaran itu kita akan mudah mengakui kesalahan dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Dalam korelasi dendam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dari diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kebersamaan merupakan sumber rahmat dari Allah, karena rahmatnya hanya terdapat pada mereka yang menyebarkan rahmat di muka bumi. Mereka dapat membangun hidup dengan kebersamaan jika tidak ada kebencian dan kecemburuan dalam dada mereka. Yang ada hanyalah kasih sayang di antara mereka. Kebersamaan akan melahirkan kebaikan sebagai implikasi dari saling menghormati, saling membantu, saling merasakan dan saling menghargai di antara anggota masyarakat. Prinsip dan karakter seperti ini harus dimiliki oleh setiap orang agar tercipta sebuah kerukunan dan berinteraksi secara horizontal. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam perspektif agama, Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sangat menekankan kebersamaan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Ajakan agama untuk hidup bersama dilandasi oleh posisi, kedudukan dan kapasitas manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bergantung kepada yang lainnya. Kehadiran manusia di bumi sejak awal kehidupannya telah melibatkan orang lain. Masyarakat Indonesia sudah belajar banyak tentang perbedaan, tentang ketidaksamaan, dan satu sama lain saling menghormati. Pelajaran itu tentu saja diambil dari realitas empiris masyarakat Indonesia yang memang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Masing-masing memiliki ciri kehidupan sendiri-sendiri. Agamanya juga bervariasi, sukunya bervariasi, etnisnya bervariasi, dan bahkan mereka bergolong-golong dalam variasinya. Pluralitas dan multikulturalitas adalah sunatullah yang indah adanya, yang harus kita sama-sama rawat dan jaga. Bisa diandaikan jika suatu masyarakat bercorak monokultur, maka tentunya tidak akan terdapat keindahan dan berwarna-warni dalam kehidupan. Dalam pandangan para elit agama, bahwa harmoni keagamaan adalah rahmat dari Allah.
Indonesia yang mayoritas beragama Islam ternyata bisa membawa perdamaian dalam hubungannya dengan agama lain. Masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agamanya tersebut dapat hidup berdampingan dalam rangka harmoni kehidupan beragama tersebut. Sebagai bangsa yang multi etnis, agama dan bahasa, masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah punya banyak dan kaya pengalaman. Semenjak peralihan damai dari agama lokal ke agama dunia, masyarakat Indonesia sudah sangat kaya pengalaman hidup bersama. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam banyak hal hampir tidak membuat masyarakat Indonesia lupa akan kenyataan dirinya di tengah pluralitas masyarakatnya. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dan memohon hanya kepada Allah. Yakinlah bahwa hanya Allah lah yang bisa mengabulkan permohonan hamba, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di tengah masyarakat yang berbeda-beda dan tetap menyatukan bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerima segala amal ibadah kita selama Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Tuhan semesta alam, anugerahkan kepada kami semua rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang dicintai dan mencintai-Mu. Ya Rabb, ya Allah, ya Karim, sesungguhnya banyak nikmat-Mu yang Engkau berikan, tapi kami tidak banyak bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.